Dan mereka bukan jahat. Mereka nggak sanggup berjalan bersama kita yang sedang hadapi masalah. Tapi sebagai hamba Tuhan saya mau bilang, Tuhan tidak akan pernah berjalan pergi dari hidupmu. Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Tuhan selalu ada bersamamu. Bukan karena kewajiban kalau kita baca Roma 8 ayat 39. Bukan karena Tuhan dia harus menyertai. Bukan. Tapi karena kasihnya. Kasihnya besar atas hidupmu. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi. Bergabung lagi di Morning with the Word YouTube channel saya, Mario Marcelo. Di pagi hari ini saya percaya Tuhan mau kembali ingatkan kita. 2 hari ini kita membahas di hari yang lalu dan 2 hari sebelumnya kita bahas. Kita perlu lihat Tuhan di hidup kita. Ketika rencana kita hancur, kita harus lihat Tuhan ada di rencana hidup kita. Ketika semuanya terlihat tidak mungkin lagi, kita perlu lihat Tuhan. Jangan lihat keadaan, jangan lihat masalah. Dari 2 hari itu yang kita bahas kemarin, pagi ini saya menyimpulkan bahwa Tuhan tidak pernah pergi dari hidup kita. Saya ulang, Tuhan tidak pernah pergi dari hidup kita. Seringkali di tengah masalah, di tengah tantangan, di tengah keadaan yang sulit, kita merasa nggak ada Tuhan. Perasaan kita lebih kuat, kayak mana Tuhan? Kok saya nggak rasakan ada Tuhan? Saya di tengah masalah tantangan. Dengar baik, sekalipun kau merasa Tuhan tidak ada di hidupmu, kebenarannya Tuhan tetap berjalan bersamamu. Tuhan ada di jalan hidupmu. Yuk kita buka firman Tuhan dalam Ulangan 31 ayat 8. Tuhan dialah yang berjalan di depanmu. Ia menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau. Ia tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ayat ini ditulis oleh Musa, diperkatakan oleh Musa. Ini adalah perkataan Musa kepada Yosua di tengah keadaan yang gak mudah, karena Musa mendapat yaitu kabar bahwa dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan dan kepemimpinan dialihkan kepada Yosua. Ketika keadaan yang sulit buat Musa, di tengah dia sudah memimpin bangsa itu keluar dari perbudakan, ini udah waktunya, udah dekat ke tanah Kanaan, tapi karena kelalaian kemudian Musa tidak bisa masuk ke tanah Kanaan, hanya melihat dari luar. Di tengah keadaan seperti itu, kepemimpinan beralih kepada Yosua. Dan kemudian Musa memberitahu kepada Yosua. Musa tidak memberitahu strategi militer untuk masuk ke tanah Kanaan. Kekuatan apa yang kamu perlukan untuk menghadapi tanah Kanaan? Senjata apa yang harus kamu bawa untuk menghadapi orang-orang di tanah Kanaan, untuk masuk ke sana? Tapi Musa mengingatkan bahwa Tuhan berjalan di depanmu. Mungkin kamu merasa nggak ada Tuhan di hidupmu. Di tengah tantangan masalah dan rasanya mungkin kamu nggak punya pengalaman hadapi masalah itu. Kamu nggak punya keberanian bahkan untuk hadapi masalah itu. Tapi Musa berkata bahwa Tuhan jalan di depanmu. Tuhan nggak akan pernah meninggalkan dan membiarkanmu. Perkataan yang sama pagi ini juga buat setiap kita yang menyaksikan Morning with the Word. Di tengah tantangan masalah dan kau merasa mungkin perasaanmu, mana nih penyertaan Tuhan? Walaupun kau merasa Tuhan tidak menyertaimu, firman Tuhan ya dan amin. Perasaanmu yang salah, firman Tuhan yang benar, aku itu. Bahwa, dan saya sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan, Tuhan jalan di depanmu. Tuhan tidak akan meninggalkanmu. Tuhan gak akan membiarkanmu. Dan Tuhan gak akan pernah pergi dari hidupmu. Orang lain bisa pergi, tapi Tuhan gak pernah melupakanmu. Tuhan gak akan pernah pergi dari hidupmu. Tuhan ada bersamamu. Di tengah badai sekalipun, Tuhan ada bersamamu. Paulus mengalami ini. Paulus menulis 2 Korintus 1 ayat 9. Bahkan kami merasa seolah-olah kami dijatuhi hukuman mati. Rasanya Tuhan gak ada. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri sendiri, tetapi kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Dan kemudian kalau kita baca ayat 10, Paulus menyampaikan kesaksiannya dan Tuhan menolong lagi, sekali lagi Tuhan menolong. Dalam kisah ini Paulus berkata, di tengah badai masalah seringkali merasa gak ada Tuhan. Rasanya kayak lagi dijauhi sama Tuhan, dijatuhi hukuman mati. Tapi kenyataannya Tuhan jalan bersama Paulus dan Tuhan memberi kemenangan buat Paulus.
Demikian di hidupmu, perasaanmu mungkin berkata, Tuhan nggak ada di hidupmu, Tuhan pergi nih, Tuhan meninggalkan. Kebenarannya, Tuhan nggak akan pergi dari hidupmu, Tuhan nggak akan meninggalkanmu. Kalau kita baca Roma 8 ayat 39, kita bisa simpulkan orang lain bisa pergi, orang dekat bisa pergi, tapi Tuhan nggak akan pergi dari hidup kita. Roma 8 ayat 39 bagian terakhir saya bacakan buat kita. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ada masa-masa di mana hidup kita sedang hadapi masalah dan membuat orang lain tidak nyaman bersama kita. Ada momen-momen di mana tidak semua orang bisa berjalan bersama kita di musim yang berat. Beberapa mungkin pergi meninggalkan kita, bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka nggak bisa menanggung beban yang ada di hidup kita, bersama kita. Mereka nggak nyaman bersama kita, udah jauhin aja deh, pergi aja karena dia lagi banyak masalah. Kalau lagi banyak uang, deket-deket deh. Kalau lagi banyak masalah, lebih baik kita pergi. Dan mereka bukan jahat, mereka nggak sanggup berjalan bersama kita yang sedang hadapi masalah. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya mau bilang, Tuhan tidak akan pernah berjalan pergi dari hidupmu. Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Tuhan selalu ada bersamamu. Bukan karena kewajiban kalau kita baca Roma 8 ayat 39. Bukan karena Tuhan harus menyertai. Bukan. Tapi karena kasihnya. Kasihnya besar atas hidupmu. Kasihnya membuat dia tidak akan pernah pergi dari hidupmu. Kasihnya cukup dibuktikan di kayu salib. Yesus mati, curahkan tubuh darahnya. Dia kasih segalanya buat kita. Jadi di tengah masalah kita, di tengah tantangan kita, coba pikirkan, apakah mungkin Tuhan meninggalkan kita? Dia nggak akan pernah pergi dari hidup kita karena kasihnya. Bukan karena kewajiban, bukan karena untuk jaga reputasinya, tapi karena cintanya, sayangnya buat kita. Dia nggak akan pernah pergi. Dan waktu dia tidak pergi dari hidup kita, dia menyertai kita. Tenang saja, kita pasti mampu melewati masalah, mampu melewati tantangan, mampu melewati badai. Tuhan menyertai kita. Ada momen di mana juga di Alkitab Ayub rasanya dia sendirian. Dia kehilangan segalanya. Bahkan sahabat-sahabatnya datang bukan untuk menghibur dia, menghakimi dia. Tapi satu hal dari kehidupan Ayub yang tidak pernah bisa kita pungkiri dari awal sampai akhir. Tuhan tidak pernah meninggalkan Ayub. Tuhan tahu apa yang terjadi pada Ayub. Bahkan di akhir Tuhan mempromosi Ayub. Tuhan memberkati apa yang hilang dikembalikan 2 kali lipat. 2 kali lebih banyak. Dan Ayub akhirnya bukan hanya mendengar Tuhan dari kata orang. Tapi dia berkata, sekarang mataku lihat Tuhan. Sekarang aku punya hubungan sama Tuhan. Di balik setiap masalah tantangan di hidupmu, Tuhan gak pergi. Dan Tuhan mau matamu bisa melihat. Ada Tuhan yang menyertaimu. Ada Tuhan yang tidak pernah pergi. Ada Tuhan yang selalu ada bersamamu. Situasi bisa berubah, tapi Tuhan gak akan pernah berubah menyertaimu. Keadaan boleh bisa berubah. Bahkan ekonomi dunia bisa naik turun. Kesehatan kita bisa naik turun. Segala sesuatu bisa berubah. Orang lain bisa berubah. Tapi Tuhan tidak pernah bisa berubah. Tuhan setia. Cintanya, sayangnya atas hidupmu terlalu besar. Dia berjalan di depanmu. Dia selalu ada buat hidupmu. Pagi ini, apapun masalahmu, apapun tantanganmu, kuatkan hatimu. Jangan mundur, jangan nyerah. Tuhan bersamamu. Mari pagi ini kita bersyukur buat firman Tuhan, kita doa. Terima kasih, bersyukur untuk kebenaran, untuk firman yang kami dengar, yang menjamah, melawat, memberkati kami Tuhan. Berkati aku, doa anak-anak-Mu yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hibur, yang punya masalah rumah tangga, Tuhan jadi juru damai. Tuhan yang tolong, Tuhan yang berkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa, haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Kadang masalah yang berat membuat saya merasa Tuhan gak ada di dekat saya. Tapi saya tahu hari ini Tuhan gak pernah pergi dari hidup saya. Jika itu jadi responmu, tinggalkan jejakmu, tulis di kolom komentar. Tulis responmu di kolom komentar. Dan jangan lupa juga, jika engkau diberkati Morning with the Word pagi ini, bagikan kepada temanmu, sahabat, keluargamu.
Biar bukan hanya kamu yang diberkati, tapi banyak orang boleh ikut diberkati. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati kita. See you!